Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Pada video sebelumnya, saya telah membahas proses manajemen part 4, penentuan tujuan umum dan tujuan khusus. Bagi teman-teman yang belum nonton, silakan nonton dulu dari part satunya ya, agar teman-teman lebih mengerti lagi materi yang akan kita bahas. Pada video ini saya akan membahas proses manajemen part 5 tentang menentukan alternatif penyelesaian masalah. Sebelum kita mulai videonya, bagi teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like, kalian juga bisa komen kok di bawah tentang apa saja yang akan kita bahas selanjutnya, dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar. Metode yang digunakan adalah brainstorming untuk membuat list alternatif-alternatif pemecahan masalah yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Brainstorming adalah suatu teknik yang efektif untuk membantu melaksanakan identifikasi masalah, menentukan penyebab masalah, dan mencari pemecahan masalah. Brainstorming atau cura pendapat adalah metode yang digunakan untuk menggali ide atau pemikiran baru yang efektif melibatkan seluruh anggota kelompok. Adapun manfaat dari brainstorming itu adalah, pertama, dapat digunakan secara efektif untuk memperoleh ide untuk menentukan masalah, identifikasi masalah, memilih prioritas masalah, serta mengajukan alternatif pemecahan masalahnya. Kedua, untuk memperoleh ide atau pemikiran baru dari sekelompok orang dalam waktu singkat dengan menggunakan dua komponen, kreatif dan intuitif. Ketiga adalah memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok untuk memberikan kontribusi dan keterlibatan dalam memecahkan suatu masalah. Dalam menggunakan metode brainstorming memiliki kelebihan dan kelemahan. Pertama yang akan kita bahas yaitu kelebihannya. Pertama, mendapatkan masalah, penyebab masalah, dan cara pemecahan masalah dengan cepat. Kedua kelebihannya merupakan data primer karena sumber data dapat langsung diperoleh. Ketiga, dapat digunakan bila tidak mempunyai data sekunder. Keempat, menghasilkan ide atau pemikiran baru yang kreatif dan inovatif dengan cepat. Adapun kelemahannya, pertama, tidak dapat digunakan pada sampel atau peserta yang besar. Kedua, risiko terjadinya subjektivitas bila tidak ditunjang dengan data-data yang ada. Langkah-langkah brainstorming. Untuk menetapkan brainstorming secara tepat diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. A. Persiapan. Persiapan yang perlu dilakukan antara lain, pertama, persiapan sarana atau peralatan. Sarana atau peralatan yang disiapkan antara lain: 1. Daftar hadir atau absensi. 2. Kertas, papan tulis lengkap dengan alat tulis seperti spidol atau kapur tulis. 3. Itu alat tulis pada masing-masing peserta. Persiapan yang kedua yaitu persiapan ruangan. Ruangan pertemuan yang dipilih hendaknya cukup dan luas dan nyaman. Meja tempat duduk diatur seperti huruf U yang terbuka ujung, di mana ujung meja yang terbuka tempat untuk menempatkan papan tulis. Yang ketiga itu persiapan peserta. Peserta dalam brainstorming adalah orang-orang yang mengerti dan menguasai masalah yang akan dibahas serta memiliki wawasan yang luas tentang masalah tersebut. Berikut yang akan kita bahas itu proses pelaksanaan dari brainstorming. Langkah yang pertama yaitu memulai sesi sumbang saran. Memulai sesi sumbang saran dapat dilakukan dengan menyediakan batas waktu untuk sesi biasanya 30 menit. Kedua, menentukan fasilitator atau pencatat untuk mencatat semua gagasan yang diajukan setiap orang. Dan yang ketiga itu tetapkan tata tertib. Tetapkan metode yang akan dipilih. Apakah pilih metode pendekatan sukarela atau acak atau bergiliran.
Adapun perbedaan metode acak dan bergiliran yaitu metode acak siapa saja yang diperkenankan menyampaikan gagasan. Kedua yaitu tuliskan semua gagasan yang telah dilontarkan. Sedangkan metode bergiliran yaitu setiap orang diberikan giliran untuk menyampaikan gagasan. Setiap orang dapat dilewatkan gilirannya. Giliran berputar terus-menerus hingga tak ada lagi gagasan yang muncul. Semua gagasan dicatat persis seperti saat dikemukakan. Langkah kedua dalam melaksanakan proses brainstorming yaitu tata tertib. Adapun tata tertibnya itu, pertama, jangan mengkritik gagasan orang lain. Kedua, dalam mengedit jangan mengubah apapun yang diucapkan peserta pada saat melontarkan gagasan. Ketiga, mengumpulkan gagasan sebanyak-banyaknya. Keempat, dukung gagasan yang luar biasa. Kuncinya adalah kreativitas. Dan kelima, kembangkan gagasan orang lain untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang baru. Langkah ketiga, kumpulkan gagasan. Kumpulkan gagasan sebanyak mungkin. Ada tanda-tanda tertentu yang bisa menunjukkan kapan sumbangan saran dihentikan. Hentikan pengumpulan gagasan atau saran bila pertama, setiap orang telah berpartisipasi. Kedua, tidak ada lagi saran yang dilontarkan. Ketiga, Anda telah meminta gagasan terakhir. Dan yang keempat adalah Anda telah mengucapkan terima kasih kepada para peserta brainstorming. Seleksi ide atau pemikiran merupakan suatu kegiatan untuk mengevaluasi alternatif, menghilangkan atau mengedit ide atau pemikiran yang dihasilkan dari brainstorming. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan seleksi yaitu: pertama, ketersediaan dan kecukupan biaya. Kedua, ketersediaan waktu. Ketiga, ketersediaan sumber daya yang lain. Keempat, kesesuaian dengan visi misi dan tujuan organisasi. 5. Kepraktisan dalam pelaksanaan. Dan yang keenam yaitu kemungkinan penolakan dari para peserta brainstorming itu sendiri. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe dulu channel aku agar aku tambah semangat buat video-video selanjutnya. Dan jika kalian suka pada video ini, kalian bisa like. Thank you guys. Bye.